Mari lanjut ke alur cerita Qin Yu. Gasken. Yanji. Bulu hitam, Bai Ling dan anak perempuannya, Kalajengking Hitam, menantu Guo Fan dan yang lainnya berkumpul bersama. Selain keluarga mereka, ada juga tuan rumah biru dari Guo Fan. Tentu saja, Hou Fei pasti ada di sana. Kelompok orang ini senang makan dan minum, dan Hou Fei bertiup dengan laut hitam. Xiao Wei, Erbo memberitahumu bahwa dunia peri, dunia iblis, dan dunia iblis dapat menambah lawanku. Aku sangat terkejut bahwa 3 batang akan turun. Siapa yang berani memblokirnya? Hou Fei menyipit dengan puas. 3 tongkat Hou Fei yang mendebarkan memang sangat kuat, terutama di bawah bantuan tongkat hitam yang dikirim oleh Paman Su. Kekuatan serangan yang kuat, yaitu, bulu skala pertahanan bulu hitam tidak berani menghalangi, kekuatannya bisa dilihat. Kau punya 3 batang yang mendebarkan, dan aku tidak memilikinya, kata Kalajengking Hitam itu. Apa yang kamu tahu itu mempelajari aku, kata Hou Fei dengan kepala. Bulu hitam hanya tertawa di samping. Dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. 8 dari hukum penembakan dipelajari dari metode tongkat Hou Fei, dan 2 lainnya diciptakan sendiri. Black menyeringai dan berkata, kedua benar-benar luar biasa, tetapi bisakah kamu memberikannya kepada saudaraku Guo Fan? Diam-diam, Bai Ling tidak marah ditegur. Jika Anda melihat siapa yang berkulit hitam, Anda akan membiarkan orang lain mewariskan kepada suami Anda. Guo Fan tersenyum dan berkata, diam-diam, saya tidak memiliki cukup pemahaman, dan saya pikir bahwa seni bela diri yang diberikan orang bijak kepada saya akan cukup belajar. Spesialisasi baik-baik saja, Xiao Yan, kamu harus belajar lebih banyak dengan Guo Fan. Pada awalnya, rumah biru hanya memandu Guo Fan, tetapi seiring berjalannya waktu ia menemukan Guo Fan, yang dangkal-dangkal tetapi hatinya sangat halus dan pemahamannya sangat tinggi. Kecepatan belajar tinju juga sangat cepat. Apakah ini terlalu besar? Bukankah dia akan datang hari ini? Rumah biru itu tersenyum dan berkata juga, kamu dan saudara laki-lakimu yang kedua sekarang siap untuk melangkah ke dunia iblis 9 tingkat, mereka hanya mengendalikan keterampilanmu untuk menunggu pamanmu. Dan kamu juga berada di jajaran paman. Di dunia iblis, ia secara alami harus bekerja keras. Aku tidak perlu bekerja keras untuk waktu yang begitu singkat. Suara tebal itu datang, dan sosok itu seperti langkah besar. Lalu aku duduk langsung. Itu masih kecil, dan aku masih membaca tentang aku. Hei Qiao menganggukkan kepalanya dan kemudian melihat sekeliling. Jika guru mundur, dia tidak akan datang. Bahkan jika pamannya bukan 9 setan pertama dalam beberapa tahun terakhir, mengapa dia tidak datang? Dia tidak terbiasa dengan kegembiraan, dia juga menjelaskan. Oh, paman itu tidak seperti kegembiraan, Black mendengus mengangguk, tiba-tiba hitam tertegun dan melihat ke kejauhan, paman datang. Bagaimana mungkin, aku tidak tahu karakter yang sebenarnya, dia berkata dengan percaya diri. Bulu hitam, Hou Fei dan yang lainnya juga melihat ke kejauhan. Kakak, kau akhirnya kembali. Juga, ini yang ingin saya lihat. Qin Yu. Bukan orang yang datang adalah Qin Yu. Qin Yu mendekat dan berkata, maaf, kultivasi ini telah dibudidayakan selama 3000 tahun, sehingga semua orang telah menunggu lama. Lalu Qin Yu memandang Hou Fei, bulu hitam biaya-biaya, Xiao Hei, alam jiwamu saya telah mencapai Demon Emperor 9 tingkat, yah, bagus, dan bahkan skillnya telah mencapai batas Kaisar Demon 8 tingkat. Untungnya, saya bahkan belum menyerah. Hou Fei berdiri dan mendengus, ada apa aku sudah setingkat saat ini dengan Gulma. Jika bukan karena kita menekan skill itu akan seawal iblis tingkat ke-9. Diperkirakan sekarang berada di ranah. Itu adalah monyet. Bulu hitam mengerutkan kening, Hou Fei berkata agar bulu hitam sangat jijik. Kita bisa berlatih begitu cepat, atau kakak kita membiarkan kita di Jiang Yuji, jika di luar, kita memperkirakan bahwa itu belum mencapai tingkat saat ini. Hou Fei sedang sibuk tersenyum, aku hanya bercanda. Oke, jangan buat masalah. Qin Yu tersenyum dan menghentikan keduanya. Anda telah mencapai tingkat Kaisar Iblis 9 tingkat untuk beberapa waktu. Tampaknya kemajuan Anda masih sangat cepat. Saya tidak tahu kekuatan yang sebenarnya. Hou Fei, dari saluran kekuatan saya sekarang sepenuhnya dipahami dengan 3 tongkat. Kekuatan saya saat ini jelas tidak lebih buruk dari orang besar. Bagaimana Anda mengatakan kekuatan saya saudaraku, Anda lebih rendah? Qin Yu tersenyum dan kemudian melihat bulu hitam. Bulu hitam percaya diri sekarang armor bulu hitam yang dibentuk oleh bulu saya, pertahanan harus dekat dengan baju pertahanan artefak kelas atas dengan kecepatan tubuh saya, ditambah pistol awan.
Kakak, saya tidak berpikir ada beberapa yang bisa memenangkan saya di dunia iblis peri. Meskipun Blackfeather tidak secara eksplisit mengatakannya, artinya jelas, dan dia juga memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Qin Yu. Satu persatu sangat percaya diri. Qin Yu tersenyum. Dabo, Erbo dan Yu ada di Jiangyanji, waktu kultivasi jauh lebih lama daripada kamu, dan kamu tidak kehilangan apa-apa. Black menghibur dan berkata. Qin Yu hanya tersenyum tak berdaya. Sedikit hitam, bayaran, biarkan aku merasakan kemajuan hari-harimu, datang dan serang aku. Kata Qin Yu. Kakak, kamu membiarkan kami, dua untukmu mata Hou Fei, bulu hitam sama-sama sulit dipercaya untuk melihat Qin Yu, mereka tidak terlalu baik. Qin Yu dapat mengalahkan satu tidak buruk, tetapi juga dua. Qin Yu, biaya 3 batang mendebarkan sangat kuat, yaitu, artefak top tidak bisa menahan. Inilah sebabnya Daxi Huang dapat berdiri bahu-membahu dengan Kaisar dan Kaisar Naga. Biru rumah tahu semua pengertian Qin Yu, tetapi dia tidak berpikir bahwa Qin Yu dapat meningkat pada milenium ketiga. Lagi pula, di dunia para dewa, sudah puluhan ribu tahun bagi beberapa tuan untuk mendamaikan pemahaman mereka. Namun, rumah biru tidak tahu bahwa Qin Yu bukan sentimen yang pahit dan tidak dapat dipahami. Dia langsung pergi untuk memahami hasil hukum ruang dan ruang yang ditinggalkan oleh Zhuo Qiumei. Ini seperti mengumpulkan berlian, yang lain akan menemukan seluruh dunia. Dan Qin Yu setumpuk besar berlian diletakkan di depan Qin Yu, dan hanya Qin Yu yang perlu mendapatkannya. Kecepatan ini bukan grade sama sekali. Qin Yu telah berlatih selama 3000 tahun, dan dia mungkin lebih efektif daripada beberapa penguasa dunia. Jangan khawatir, bahkan jika kamu pergi. Tubuh Qin Yu melepaskan cahaya keemasan redup. Aku telah mencapai lantai 9 dari tubuh emas gelap 9 belokan. Seluruh tubuh sebanding dengan artefak top. Sulit bagimu untuk menyakitiku. Hou Fei dan He Yu saling memandang dan mengangguk. Kakak, kalau begitu kita tersinggung. Hou Fei menggosok bibirnya dengan penuh semangat. Hou Fei tidak bertarung dengan Qin Yu, tapi dia dan Qin Yu bermain melawannya hampir semua dari mereka. Oleh karena itu, Hou Fei sekarang ingin mengubah Qin Yu sekali lagi. Kakak laki-laki, kamu mencarimu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Wajah Hou Fei penuh kegembiraan, dan bulu-bulu hitam itu mengenakan senjata awan sendirian, menatap Qin Yu, dan matanya memancarkan sedikit kegembiraan dari waktu ke waktu. 3 bersaudara, pertama kali setelah 3000 tahun. Apakah Hou Fei, bulu hitam menyerahkan Qin Yu satu kali, atau masih ditindas oleh Qin Yu? Dabo bersorak, aku mendukungmu. Tepuk tangan hitam untuk Qin Yu, sambil menghibur. Dabo tidak kehilangan apa-apa, mereka adalah 2 orang. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Kemudian bentuk tubuh Qin Yu ada di udara, dan Hou Fei dan He Yu juga langsung berteleportasi ke udara. Lakukan sendiri, kata Qin Yu dengan suara. Berhenti, Hou Fei berteriak. Ada apa? Qin Yu menatap Hou Fei. Hou Fei berkata dengan suara, kakak, ini Jiangyanji, situsmu, kamu bisa mengendalikan semuanya di Jiangyanji. Jadi, aku bertanya, jangan kontrol. Jiangyanji telah datang untuk berurusan dengan kami dan hanya bisa menggerakkan kemampuannya sendiri. Bulu hitam juga menatap Qin Yu, dan mereka juga bereaksi. Ya, aku berjanji tidak akan mengendalikan Jiangyanji. Qin Yu harus jujur, tetapi hatinya tak berdaya. Tidak mengontrol Jiangyanji. Bahkan jika saya benar-benar tidak mengendalikan Jiangyanji, begitu saya memahami aturan ruang, menggunakan beberapa distorsi ruang, saya memperkirakan bahwa 2 saudara lelaki saya akan berpikir bahwa mereka menggunakan Jiangyanji. Kakak, makanlah aku sebatang tongkat. Hou Fei mendengus. Saya melihat bayangan tongkat hitam hanya 2 berkedip, lalu melintasi ruang ke depan Qin Yu. Menghadapi trik ini, Qin Yu hanya bergoyang sedikit, dan dengan mudah melewati tongkat itu. Yah, mustahil. Wajah Hou Fei berubah, dia sangat percaya diri tentang tongkatnya, dan Qin Yu menggunakan tubuhnya untuk melawan, tetapi Qin Yu dengan mudah melarikan diri. Hei! Kepala pistol hitam tiba-tiba datang ke mata Qin Yu. Penggunaan hukum ruang angkasa oleh senjata ini tidak buruk. Hanya terlihat seperti itu. Xiao Hei hanya tahu mengapa dia tidak tahu mengapa. Tubuh Qin Yu bergerak lagi dan lolos dari pistol. Untuk memahami ruang, Qin Yu dapat menggunakan pemahaman tentang trik apapun. Hukum tubuh, metode menembak, metode meraba, metode tungkai, metode tinju. Salah satunya adalah Wandao, Hou Fei, dan bulu hitam hanya memahami metode penembakan. Mereka tahu bahwa serangan senjata akan sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu mengapa kekuatan senjata begitu besar. Tidak mungkin. Hou Fei terkejut di matanya, dan bulu hitam kaget menatap Qin Yu.
Lalu Hou Fei dan Black Feather saling memandang dan mengangguk sedikit. Tongkat hitam dan pistol awan menyerang Qin Yu hampir bersamaan, bayangan tongkat dan bayangan senjata terus menyerang Qin Yu, dan Qin Yu tampaknya bermain seperti permainan, dengan mudah menghindari. Biru, kalajengking hitam, del. Di bawah ini semua terkejut. Tidak mungkin, kakak, apakah Anda mengontrol posisi tubuh Jiang Yanji yang berubah? Hou Fei meraih tongkat hitam dan berdiri, memperhatikan Qin Yu berkata, kakak, kamu tidak benar. Bulu hitam juga memandang Qin Yu dengan pistol. Saya mengatakan bahwa saya tidak bergantung pada Jiang Yanji, saya tidak akan pernah menggunakannya. Qin Yu menghela nafas. Benar saja, seperti yang saya harapkan, Hou Fei dan Black Feather akan menebak seperti ini. Tapi kamu. Menghindar kamu terlalu abnormal. Hou Fei agak tidak bisa diterima. Qin Yu tersenyum dan berkata saya tidak bersembunyi, karena metode tongkat Anda hanya dapat dianggap sebagai umum, mengejutkan 72 batang, mengejutkan 36 batang, mengejutkan 18 batang, mengejutkan 9 batang, mengejutkan 9 batang, mengejutkan 3 batang, mengejutkan 1 batang. Saya telah melihatnya ketika saya melewati tanah terlarang dan saya melihatnya dengan jelas. Qin Yu berbaring dengan satu tangan dan tongkat besi biasa muncul di tangannya. Aturan ruang yang terkandung dalam tongkat yang mengejutkan masih sangat jarang. Ini jauh lebih tidak bisa dipahami daripada Qin Yu. Di masa lalu, dia tidak mengerti. Sekarang dia menyadari beberapa aturan ruang, dan kemudian mengingat metode tongkat dan dia mengerti semuanya sekaligus. Kakak, apa yang kamu lakukan? Hou Fei memandang Qin Yu memegang tongkat dan dia memiliki tebakan di hatinya. Hanya spekulasi bahwa dia merasa terlalu gila. Qin Yu memegang tongkat panjang di tangannya, dan kemudian tongkat panjang di tangannya bergetar. Ini tongkat yang mengejutkan, 72. Bentuk tubuh Qin Yu sangat cepat, hanya bayangan langit yang terus ditampilkan, dan 72 batang dan tongkat ditampilkan dengan cara yang sama. Qin Yu melemparkan metode tongkat ini, tidak ada yang namanya biaya, tetapi Hou Fei tahu. Qin Yu adalah metode tongkat yang menyadari kembali ke kebenaran setelah Dacheng. Ini tongkat 36 yang mendebarkan. Setiap gerakan Qin Yu ditampilkan dengan jelas, dan 36 gelombang terakhir yang tumpang tindih bahkan lebih mengesankan. Mulut Hou Fei berbisik ini gila, jangan melangkah lebih jauh, saya tidak berani terus menonton. Ini tongkat 3 yang mendebarkan. Qin Yu telah menerapkan set tongkat kelima, mengejutkan 3 batang. Qin Yu hanya menggunakan kekuatan emas untuk melindungi batang besi ini. Lagi pula, rata-rata tongkat besi tidak tahan metode tongkat ini. Hanya mendengar suara 3 ledakan, retakan muncul di seluruh ruang. Monyet, 3 batang kakak lelaki yang mendebarkan lebih mudah daripada yang kamu bisa, dan kekuatannya jauh lebih besar. Bulu hitam memandang Hou Fei. Hou Fei menatap Qin Yu, jangan bilang, bahkan hari yang mengejutkan itu akan menjadi. Setelah Qin Yu menunjukkan shock tristicks-nya, dia melihat Hou Fei dan Black Feather dan tersenyum dan berkata ini adalah tongkat yang mengejutkan. Tangan kanan Qin Yu memegang tongkat panjang, dan kemudian langsung menusuk bagian depan. Ketika Qin Yu menusuk tongkat panjang itu, semua orang di sekitarnya merasa bahwa sosok Qin Yu kabur, dan bahkan tongkat panjang itu kabur. Ada 7 atau 8 afterimages. Bayangan yang telah kabur adalah kebetulan, dan tongkat panjang Qin Yu juga telah berhenti. Ruang di mana tongkat panjang menghantam tanah bergetar, dan melewati masa lalu di kejauhan, dan melewati langsung ke gunung yang jauh. Gunung itu hanya sedikit terkejut, dan itu berubah menjadi bubuk. Menurut tongkat panjang, semuanya berubah menjadi bubuk. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Tongkat besi di tangan Qin Yu berubah menjadi ketiadaan, menertawakan kedua saudara lelakinya. Hou Fei dan Black Feather saling memandang dan melihat yang luar biasa di mata pihak lain. Benar-benar kakak yang metamorfosis. Hati Hou Fei pahit, dan menatap ke arah ketidakberdayaan Qin Yu. Kakak, saya telah berlatih di sini selama 30.000 tahun, dan saya telah belajar cara berlatih 3 batang. Anda belum pernah berlatih selama 3.000 tahun, bahkan hari yang mengejutkan akan terjadi. Bulu hitam memandangi sosok Qin Yu, dan berpikir dalam hati kakak laki-laki masih sangat kuat, sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Faktanya, metode tongkatmu sudah memasuki jalan. Itu seperti jutaan jalan. Selama kamu memiliki pemahaman yang cukup tentang ruang, kamu akan memiliki metode tongkat, metode senjata, dan metode tinju. Metode tubuh yang baru saja aku gunakan didasarkan pada pemahaman ruang. Ketika pemahaman ruang cukup, saya bahkan bisa memecahkan ruang di satu tempat dan orang di tempat itu hancur secara alami. Ini adalah kekuatan jalan, jelas Qin Yu. Lapisan kedua Jiang Yuji.
Gunung-gunung di kejauhan telah lenyap dan beberapa di antaranya hanyalah banyak batu yang pecah, tanahnya sangat teliti, angin sepoi-sepoi bertiup, dan ujung-ujungnya yang pecah mengapung tertiup angin. Melihat adegan di depannya, Hou Fei dan Blackfeather saling memandang dan tertawa. Kakak, jangan katakan apa-apa tentang jalan, dunia roh kita juga seorang kaisar iblis 9 tingkat, berapa banyak yang Anda harapkan untuk kita pahami, kata Hou Fei tanpa daya. Qin Yu sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia sendiri dapat mencapai kesuksesan seperti itu hanya dalam 3.000 tahun dengan mengandalkan air mata meteor, yaitu, bantuan dari Zuo Qiumei. Sangat baik bahwa Fei Fei dan Xiao He dapat memiliki beberapa wawasan dalam metode menembak dan menempel. Ayo, terus. Bentuk tubuh Qin Yu telah pindah ke bawah. Di sebelah pohon kecil, semua orang dikelilingi oleh sebuah meja besar. Mereka berbicara dan tertawa. Qin Yu juga berbicara dengan mereka tentang beberapa hal yang telah mereka kembangkan di tahun-tahun ini. Tentu saja, nama Zuo Qiumei, Qin Yu tidak menyebutkan. Karena Qin Yu ingat dengan sangat jelas, Zuo Qiumei mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang ditinggalkannya, dan dia tidak dapat menyebutkan nama Zuo Qiumei. Qin Yu, apa pemahamanmu tentang hukum ruang angkasa, apa level jiwamu sekarang? House Blue tiba-tiba bertanya. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat rumah biru. Rumah biru bertanya begitu, jelas mengetahui banyak hal. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya rumah biru, apakah Anda tahu jiwa memiliki level seperti itu? Jiwa, ketika jiwa sempurna, itu akan mengembun menjadi jindan, jiwa jindan. Ini adalah tingkat dewa umum. Pada tingkat ini, itu adalah jiwa bayi, ketika jiwa Anda menjadi bayi pada saat itu akan luar biasa. Tapi apa yang baru saja ditunjukkan Qin Yu, jelas bahwa tingkat jiwa Anda harus sangat tinggi, haruskah Anda mencapai ranah jiwa jin dan tanya rumah biru. Qin Yu mengangguk. Soul Jin Dan. Sebelum memahami beberapa aturan tentang ruang, Qin Yu mencapai ranah jiwa jin dan. Qin Yu bahkan berpikir bahwa jiwanya jin dan 10 kali lebih kuat dari jin dan, jiwa 3.000 tahun. Hukum ruang adalah yang tertinggi, dan jalan untuk memahami hukum ruang sangat panjang dan panjang. Kenyataannya, hanya dengan melihat alam roh, kita mengetahui pemahaman hukum ruang. Ketika jiwa Anda melampaui tingkat bayi, diperkirakan hukum ruang dipahami sepenuhnya. Tetapi orang yang sepenuhnya memahami hukum ruang, saya telah berada di dunia Tuhan selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihatnya. Orang seperti itu, sebuah pikiran dapat membunuh ratusan juta dari saya. House Blue menghela nafas dan berkata, Hou Fei, bulu hitam tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mereka sangat jelas tentang kekuatan biru rumah, tetapi mereka sepenuhnya memahami keberadaan hukum ruang angkasa. Satu pemikiran membunuh ratusan juta rumah. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Yah. Sampai sejauh itu, ketika pikiran bergerak, itu bisa rusak. Qin Yu mengangguk. Qin Yu mengerti kekuatan hukum ruang angkasa. Karena sekarang Qin Yu telah menyadari salah satu dari 10 pemahaman yang Zuo Qiumei berikan kepadanya. Dan, air mata meteor hanyalah cincin kecil. Air mata meteor diperkirakan diteruskan ke Qin Yu, tetapi hanya sebagian dari aturan air mata meteor. Baru saja, rumah biru sudah mengatakannya. Sejauh pemahaman ruang mencapai tingkat tertentu, jiwa dapat dari ranah, jiwa jindan, ke ranah, dipenuhi jiwa, jiwa dunia infanteri, atau jalan merasakan hukum ruang, hanya detasemen jiwa-jiwa, adalah perasaan yang lengkap hukum ruang. Panjang jalur kultivasi ini jelas. Jiwa jin dan, jiwa bayi. Berapa lama Qin Yu berkata dalam hatinya, dia tidak merasa bahwa jiwanya jin dan memiliki tanda, bayi kimia. Jelas jauh dari tingkat bayi. House Blue melihat Qin Yu, dan tidak bisa menahan senyum. Qin Yu, jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatanmu hari ini. Pemahaman ruang saja adalah dunia iblis yang menyeramkan. Tidak ada yang bisa bersaing. Tidak ada yang bisa menyaingi. Qin Yu tersenyum, sulit untuk mengatakan, Peng Emperor dan Daxi Huang tidak terlalu peduli, tetapi pertahanan Raja Naga, saya tidak memiliki cukup kepercayaan untuk membuka diri. Peng Mo Huang cepat, tetapi Qin Yu dapat mengontrol ruang, sehingga kecepatan Peng Mo Huang sangat berkurang. Tidak ada kecepatan absolut dari Peng Mo Huang, dalam menghadapi serangan Qin Yu, tidak ada harapan sama sekali. Adapun Kaisar Besar, alasan mengapa Dayu Huang kuat. Itu bergantung pada metode mengejutkan langit, tetapi pemahaman Qin Yu tentang metode tongkat lebih kuat darinya. Bagaimana Dayu Huang bertarung dengan Qin Yu? Itu juga Raja Naga, membela Raja Naga yang sangat sesat. Masih sulit untuk mengatakan apakah serangan terkuat Qin Yu dapat menghancurkan pertahanan naga. Tidak hanya Kaisar Naga, tetapi juga 3 Raja Bintang Gelap, saya tidak yakin.
Qin Yu melihat ke dalam dan berkata perlahan, 3 Raja Bintang Gelap semuanya memiliki harta. Mereka ketika Anda tidak menggunakan harta warisan, tubuh Anda sangat kuat. Setelah Anda menggunakan harta warisan, saya memperkirakan bahwa itu mungkin lebih kuat daripada Raja Naga. Sekelompok orang di meja diam-diam memikirkannya. Apakah ada yang kuat? Black mengerang dan bergumam. House Blue, Hou Fei, Hei Yu, Yi Yu dan yang lainnya sedang merenung dan berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Qin Yu. Ketika Qin Yu melihat semua orang, dia tidak bisa menahan senyum. Haha, saya hanya mengatakan bahwa mereka sangat baik. Tapi pertahanan mereka, dapatkah mereka menahan serangan saya, dan masih mengatakan dua. Qin Yu memandang Hou Fei, biaya Anda harus tahu kekuatan tongkat satu menakjubkan, monyet. Hou Fei dari saluran memukul tongkat, jika saya bisa menampilkannya, itu adalah artefak teratas yang juga bisa rusak. Qin Yu tersenyum dan berkata dan pemahaman saya tentang ruang jauh lebih kuat daripada hukum yang terkandung dalam tongkat yang mengejutkan. Jika saya menyerang, dengan serangan terkuat saya, Raja Naga tidak mungkin menolak. Haha, masih ada celah besar dengan Big Brother. Jika kamu tidak berkelahi dengan kakakmu, kamu bisa melakukannya dengan keledai, kata Hou Fei sambil tersenyum. Siapa itu sekarang? Tanya bulu hitam. Hou Fei bodoh. Orang-orang di meja tertawa. Setelah makan, Qin Yu, Hou Fei, dan Black Feather berjalan di jalan gunung. Kakak, bagaimana kemajuan perubahan bintang Anda? Blackfield bertanya. Hou Fei juga memandang Qin Yu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat metode perubahan bintang. Setelah akhir 3000 tahun kultivasi, Qin Yu bergegas ke Jiang Yanji, dan tidak memasuki Star Space untuk menyaksikan wilayahnya Star Chang'e. Qin Yu berhenti dan kesadarannya memasuki ruang bintang-bintang secara langsung. Dalam ruang bintang-bintang. Ruang di bintang-bintang masih sangat kosong, tetapi volumenya jauh lebih besar daripada terakhir kali Qin Yu masuk. Energi, tempel, yang tak terhitung jumlahnya melalui ruang bintang, dan film ruang manis luar, terus-menerus menyusup ke pusat. Bola emas gelap. Menjadi seperti ini terakhir kali saya menyaksikan itu masih emas. Qin Yu segera mengendalikan bola emas gelap untuk menembakkan kekuatan. Qin Yu dengan hati-hati merasakan esensi energi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada di masa lalu, dan itu lebih kuat dari kekuatan 9 putaran saat ini dan kekuatan emas. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bahagia. Setelah tubuh emas gelap 9 belokan mencapai lantai 9, kekuatan 9 belokan dan kekuatan emas semua bergegas ke energi Kaisar 8 tingkat umum. Namun, kekuatan Qin Yu saat ini bahkan lebih kuat dari mereka. Qin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Sekarang mungkin Anda bisa membuka lantai 2 Jiang Yanji. Di lantai 3 Jiang Yanji, Qin Yu hanya membuka satu lapisan sekarang. Menurut Paman Su, ketiga lapisan itu harus sepenuhnya dibuka. Dia memenuhi syarat untuk melihat Lai. Kakak, ada apa? Keraguan bulu hitam memandang Qin Yu. Aku mencoba melihat apakah aku bisa membuka lapisan kedua Jiang Yuji. Niat Qin Yu, kekuatan emas gelap langsung ke tubuh Jiang Yuji, asal-usul Qin Yu terus terintegrasi ke dalamnya. Hou Fei dan Black Feather menonton dengan tenang. Waktu adalah 1 menit dan 1 detik. Ada permainan. Qin Yu merasa bahwa kesadarannya telah sedikit tersentuh oleh lantai 2 Jiang Yanji, dan Qin Yu menghasut lebih banyak tentang asal-usul pasukan. Qin Yu tiba-tiba menjadi ceria, dan tiba-tiba merasakan keberadaan 2 ruang di Jiang Yanji. Satu adalah lantai pertama Jiang Yanji, dan yang lainnya adalah lantai kedua Jiang Yanji. Paman. Hati Qin Yu bahagia, dan seluruh orang menghilang. Kakak Hou Fei dan bulu-bulu hitam menyaksikan Qin Yu langsung menghilang tiba-tiba, mau tak mau terkejut. Jiang Yuji berisi 3 ruang utama, dan baru-baru ini Qin Yu datang langsung dari ruang pertama Jiang Yuji ke ruang kedua Jiang Yuji. Jiang Yanji di ruang kedua. Ruang ini sunyi, Qin Yu muncul di sini keluar dari udara tipis, ada sosok di depan Qin Yu, mata tenang dan dalam perasaan tenang, identitas kedatangan jelas. Paman Su, wajah Qin Yu adalah kejutan. Paman Su masih tenang, dan berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum. Xiao Yu, selamat membuka ruang kedua ini, kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Paman Su, apakah ini bayanganmu, atau ini kesadaran? Tanya Qin Yu. Bisa bicara denganmu, bagaimana menurutmu? Paman Su sambil tersenyum. Xiao Yu, aku ingin bertanya satu hal. Paman Su, tolong katakan. Qin Yu Jing menunggu. Paman Zhang membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan tidak berbicara. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut.
Dalam hatinya, tampaknya paman yang tidak akan jatuh dari langit akan memiliki waktu ketika dia tidak bisa berbicara. Jiwamu telah mengembun menjadi naga emas. Paman akhirnya bertanya. Ya, Qin Yu mengangguk, menatap pamannya. Paman Su, apakah kamu ingin menanyakan ini? Qin Yu tidak berpikir bahwa masalah ini sulit untuk dibuka. Paman Su tertawa, dan sepertinya ada sedikit air mata di matanya. Tetapi ketika Qin Yu melihatnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tidak ada air mata di matanya, dan dia tidak tahu apakah dia buta. Jiwamu telah mengembun menjadi seekor dan emas, dan aku pasti sudah diajarkan sebagian olehnya. Paman-paman menghela nafas dan kemudian berhenti berbicara. Dia Qin Yu merasa kaget. Bukankah paman tahu, Zuo Qiumei? Paman Su kembali ke ketenangan masa lalu, dan berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum, jangan katakan itu, Qin Yu, kamu bekerja keras, kamu akan bekerja keras dan kamu akan bisa berdiri dengan satu hari. Tidak seorang pun bisa menghentikanmu, aku janji. Paman Su menembak bahu Qin Yu, matanya menatap tajam pada Qin Yu. Qin Yu bisa merasakan bahwa tangan paman di bahunya begitu kuat. Jaminan Paman Su. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat. Tapi yang paling penting adalah kamu harus bekerja keras. Tidak cukup bagiku untuk membantumu. Lai bekerja keras. Di masa lalu, dia tidak suka berkultivasi. Dia juga bekerja keras untuk berkultivasi. Hanya kekuatannya, dia masih tidak dapat meninggalkan dunia dengan bebas. Paman Su mengungkapkan sedikit informasi tentang anak-anak. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Tiba-tiba dia tahu. Anak aslinya bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Tinju Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengepal. Paman Su mengangguk dan mengangguk, lalu ia menjadi kosong, hanya menyisakan satu suara. Qin Yu, bekerja keras. Ketika Anda membuka lantai 3 Jiang Yanji, saya akan menemukan cara untuk membiarkan Anda bertemu dengan Lear. Qin Yu mengangguk. Pada saat ini, dia merasa penuh energi. Paman, terima kasih. Setelah menenangkan diri, hati Qin Yu adalah rahasia. Qin Yu tahu bahwa dia pada awalnya adalah orang kecil di dunia fana. Paman Su pasti akan menghabiskan banyak upaya untuk dapat berdiri dengan dia. Lagi pula, Qin Yu juga bisa membayangkan beberapa. Langkah selanjutnya adalah pergi ke Emperor Darkstar bintang 14 dan mengambil kolam dingin cair hijau. Namun, pergi ke kuil iblis hati Qin Yu, selama dia bisa membantunya di masa depan, Qin Yu akan pergi dan lakukan itu. Qin Yu langsung kembali ke lantai pertama dunia Jiangyan dan memanggil sekelompok besar orang seperti Rumah Biru dan Kota. Qin Yu, apa ada hubungannya dengan kami? House Blue bertanya sambil tersenyum, dan yang lain di sekitarnya penasaran dengan apa yang disebut Qin Yu untuk semua orang, dan sudah tahu bahwa Qin Yu membuka lantai 2 Jiang Yanji. Ho Fei dan Black Feather tersenyum di samping. Qin Yu berkata langsung, saya baru saja membuka lantai 2 Jiang Yuji. Lantai kedua Jiang Yanji ini menghabiskan 100 tahun di lantai 2 Jiang Yanji. Dunia luar menghabiskan 1 tahun. Dan konsentrasi Yuanling adalah 100 kali dari dunia luar. Tolong katakan padaku siapa yang ingin masuk. 100 tahun di dalam dunia luar selama setahun juga berkedip. Ho Fei dan Black Feather berlatih dengan cepat dan stimulasi awal juga diolah secara gila-gilaan. Sekarang kesempatan bagus ini akan dia lepaskan. Dia juga segera berkata, saya ingin pergi ke ruang kedua untuk berlatih. Rumah Biru itu juga mengangguk dan tersenyum. Aku juga satu, jiwaku benar-benar lebih rendah. Qin Yu melihatnya dan akhirnya mengangguk. Ya, Rumah Biru dan sementara memasuki lantai 2 dari dinasti Jiang untuk berlatih. Orang lain yang ingin masuk bisa memberitahuku.